Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PLT Kasubag TU, Bapak Dr. Haji Muhammad Zainal Arifin MPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu penyuluh agama Islam P3K di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini panjenengan sedaya diberi kesehatan jasmani rohani sehingga bisa menghadiri atau mengikuti kegiatan rutin anjang sana keliling dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, seperti inilah keadaan yang gundang. Dan terima kasih rawuh panjenengan sedoyo sehingga bisa sampai di bumi gondang. Mungkin enten Mbak Leli aku mabuk, pangapunten sak kata-katahipun. Memang gondang itu adalah jalannya lika-liku, pembuatannya Belanda, tetosipun pangapunten ingkang kathah mbok menawi sampai sini suguhannya kurang nikmat atau tempat duduknya umpel-umpelan lumayan cuwili, kula nyuwun agunging pangapunten nggih Bapak Ibu. Dan niki ngiras-ngirus sekalipun 1 tahunnya anak saya. Dadosipun pembinaan pertama kaping kalihipun nggih acara 1 tahunan. Kula nyuwun barokah doa panjenengan sedaya, semoga anak saya diberi panjang umur, dijadikan anak yang solih, yang cerdas, yang pandai. Dan doa yang paling utama, mohon maaf, anak saya difabel Bapak Ibu, jadi tangan kanannya itu tidak tumbuh sempurna. Doa saya semoga saya dan suami saya tentunya dan keluarga saya diberi kekuatan, dan anak saya diberi kekuatan mentalnya, tentunya bisa menerima keadaannya nantinya. Tetesipun menawi nanti jenengan ngertos kenapa anak Ibu Leli kok ngono lah, karena itu pembuatan dari Allah. Tetesipun apa ndik pian ngene dan ngene. Sebenarnya kami saya dan suami sudah berusaha berhati-hati karena semua itu adalah takdir. Tetesipun kula nyuwun pangapunten, nyuwun donganipun panjenengan, semoga anak saya di tepat 1 tahunnya ini diberi kekuatan, diberi kesehatan, dijadikan anak yang soleh. 1 tahun ini ternyata ngiras-ngirus juga 1 tahun kita sampun menerima SK Bapak. Ini sedikit cerita, waktu saya penerimaan SK itu tepat usia anak saya 2 bulan, dimana saya waktu penerimaan SK sampai saya izin sama Pak Nafik karena saya sesar saya infeksi nyumber terus ngaten, saya tuh izin. Oh enggak ya, saya izin akhirnya, tapi saya eman sama suami disuruh ikut aja Mi, nggak apa-apa. Saya dituntun pelan-pelan, alhamdulillah sampai di atas, dan saat ini tepat 1 tahun. Dan alhamdulillah panjenengan saya hadirkan di sini karena anak saya waktu saya tes P3K ikut tes juga di lantai 1 gedung apa ya lupa saya di BKN. Dan semoga ini menjadi barokah, tentunya rezeki yang terbesar untuk keluarga kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadaqallahul adim. Yang saya hormati tuan rumah Mbak Leli dan Mbak Leli nama punya ini
Bunyai ya. Nek ndelok salame emang kan bunyai, tapi guri-guri rada pasrah ora patek bunyai. Beserta Yai Suliono nek suaminya kiai. Nah, bunyai berarti ya. Oh, ya. Yang saya hormati teman-teman P3K, ketuanya Pak Miftah dan Bu Anjar, Pak Sapi'i yang dari Sumberjo, teman-teman yang hadir ini, yang nggak hadir siapa? Ada nggak? Semuanya lengkap ya? Oh ya. Itu kalau nggak hadir izinnya gimana Pak Anjar? Oh, ndak izin. Dan ndak izin kepada jenengan dan ndak izin kepada saya juga. Jadi kalau nggak izin berarti besok harus menghadap saya. Ya. Ini soalnya penting, Mbak. Kenapa? Karena kan penyuluh ini yang bulan-bulan ini kan nggak pada kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini kecuali yang sakit. Jadi mohon untuk hadir dalam rangka mensupport kegiatan yang ada di lapangan, terutama teman-teman yang ini kan jauh Pak. Jadi saya tadi jam 8 itu sudah nyampe sini. Soalnya takut gak tahu rumahnya. Ya Imran kan sering juga nggak hadir Bu, gitu. Itu simulasinya apa? Simulasi berkaitan dengan kegiatan penyuluh apa tidak? Nah itu ya. Ya, simulasi aku yang dadi konaan apa kui tim sukses. Ini ada hubungannya dengan tugas kepenyuluhan, gak ada masalah, gak ada masalah. Tapi mohon kedisiplinan ini saya lihat dari hal seperti ini. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya pun banyak kegiatan Bu, banyak acara, tetapi ini tugas dan kewajiban saya harus saya sempatkan ya. Terutama kalau Pak Miftah nggak ada, itu saya repot. Nanti saya komunikasinya ke siapa kan repot juga ya Pak. Terutama kalau mau pulang gitu Pak, yang repot saya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu ya, terima kasih. Yang pertama kemarin kenapa teman-teman saya kumpulkan di aula itu dalam rangka bagian dari P3K seluruh Kemenak Bojonegoro sebanyak 300-an lebih. Ini nanti kita mendapat tambahan tahun ini sebanyak 350 P3K juga. Kemudian PNS hampir 150-an. Terutama penghulu mendapat tambahan 700 di Kanwil, di Bojonegoro nanti dapat tambahan 45 penghulu. Penghulu itu wajib PNS, gak oleh penghulu P3K gak boleh. Yang P3K nanti kontak pindah penyuluh paling. Belum ada aturannya, Jadi kenapa seperti itu? Karena peristiwa nikah itu harus dihadirkan wakil negara di sana. Jadi ada 45 nanti, ini yang kosong kepala KUA, ada kepala KUA Dander sama Temayang nanti 2 kepala KUA. Jadi teman-teman penyuluh ini wajahnya belum ada yang layak jadi kepala KUA. Karena saya melihat wajahnya itu langsung tahu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya sampaikan demikian? Ini terima kasih Bu tuan rumah. Saya tadi cari kok ada bantal malam apa disuruh tidur ke sini. Saya juga repot juga. Jadi ya ada bantalnya, ada gulingnya gitu. Cuma kalau nggak di kamar ya Bu Leli, di tempat seperti ini. Jadi terima kasih. Ini ngundang itu saya sudah sering Pak ke pondok pesantren di sini itu hanya ada 1 itu pondok pesantrennya. Ini ada yang 2 lagi, menambah 2 tapi belum keluar izinnya. Kemudian madrasah diniyah juga hanya ada 4 di ngundang ini. Kemudian MI ada 2. MI ada 2. Kasubag TU kudu hafal Pak. Ya seluruhnya pegawai ada berapa, terus pegawai yang nakal ada berapa saya tahu. Ya
Pegawai yang nakal, maksudnya nakal itu ya nakal administratif. Kalau pegawai di sini itu di KUA Sekar beda lagi, ya kulturnya beda, kulturnya beda. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih jenengan sudah hadir di sini pada bulan ini. Perlu kami sampaikan nanti tanggal 7, 8 sampai tanggal 15 ada MTQ nasional di IKN. Saya berangkat sama Pak Kepala Kantor nanti hari Sabtu, Minggu, Senin ada di IKN untuk pembukaan MTQ ya nasional. Kemudian hari ini mulai dari tanggal 3 kemarin sampai 6 ada Paus Fransiskus di Jakarta. Ya, nanti ada secara langsung dengan gereja yang Romo Sabto di Bojonegoro. Teman-teman harus menyesuaikan ini ya. Kalau hanya mimpin tahlil itu sudah biasa, mimpin tahlil istighosah, terus apalagi kadang-kadang kongon nikahno KUA beres biasa ya. Eling-eling Pak, karena sudah 1-2 kali. Pokoknya teman-teman yang sudah ada laporan dan di catatan di saya sudah tercatat, itu berarti akan saya ingatkan terus agar jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Nek mengulang kesalahan yang sama akan kami terapkan kedisiplinan pegawai. Jadi kedisiplinan pegawai sekarang ini tidak usah ke Jakarta. Kalau dulu Jakarta Pak, yang menerbitkan sanksi itu Jakarta. Kalau sekarang cukup Kepala Kantor Kementerian Agama melalui Ketua Pelayanan Pengaduan Masyarakat seperti saya. Jadi pegawai itu termasuk ASN, termasuk jenengan, itu ada 3 ikatan. 1 hukuman tingkat ringan. Hukuman tingkat ringan itu ada 3, 1 ditegur secara lisan, kemudian ada surat peringatan, 1 surat peringatan itu tertulis, kemudian yang hukuman ringan yang nomor 3 itu namanya surat tidak puas. Ada surat tidak puas. Contoh misalkan saya kok tidak puas dengan Bu Siti, saya kasih surat, saya tidak puas dengan pelayanan Bu Siti begitu. Ya, tidak puas pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat maksudnya. Terus yang kemudian yang hukuman sedang. Hukuman sedang itu yang pertama tunjangannya dipotong 25% selama 6 bulan. Ya, nek wis ada surat peringatan, kemudian surat tidak puas, kok saya pancet, itu diberikan hukuman seperti itu. Tunjangan kinerjanya dipotong 25% selama 6 bulan. Saya pancet, agak berat, nomor 2, tunjangan kinerjanya dipotong 25% selama 9 bulan. Agak berat lagi, tunjangan kinerjanya dipotong 25% selama 1 tahun. Dikembalikan ke kas negara, bukan sampai 20% tak penak no aku. Ndak. Ya kok dipotong itu Pak Zainal tak ora. Ya, aturannya seperti itu. Hukuman di atas itu ada yang paling berat yang tidak boleh dilakukan. Itu berbeda antara laki-laki dan perempuan ASN. Kalau laki-laki tidak boleh punya 2 istri, ya. Tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ya, itu laki-laki. Ya, loro ora oleh Pak. Nek 3 Pak, ya malah ora oleh. Gak oleh. Yuk gak, masih gak resmi. Kalau itu terdengar saya, pasti akan hukumannya Pak ya, hukumannya itu akan dipecat dengan tidak hormat. Ya, paling berat loh, itu paling berat. Jadi yang laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari 1. Ya, nek aku ngomong tidak boleh memiliki 2 istri, berarti nek 3 oleh kan ngono kan Mas Tom. Sampeyan kan pinter memaknai kata-kata. Ya. Kuwi ya dibantah nek, berarti bojo Pak ulane gendaan ya, malah ora oleh. Iya Pak Munir ya, diingat-ingat Pak Munir. Itu bedanya. Mulane aku tak jejer Pak Munir. Ya, nek lanang, nek wedok tidak boleh menjadi istri kedua. Ya, nek lanang gak boleh memiliki 2 istri, nek wedok gak boleh menjadi istri kedua. Itu paling berat, paling berat.
Satu tadi hukuman ringan, kemudian hukuman sedang, yang ketiga hukuman berat. Hukuman berat, satu jenengan diturunkan pangkatnya atau grade-nya. Sampai sekarang adalah grade 9, grade sing paling dhuwur, Pak. Ora eneng apa kuwi angka sing paling dhuwur nek angka 9. Ya, grade 9 paling dhuwur. Ya. Kemudian diturunkan grade-nya, yang terakhir dipecat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dipecat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu Pak, itu hanya satu jenengan 3 hari berturut-turut tidak masuk tanpa keterangan. Itu sudah bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian pada tahun ini kami juga akan memberikan reward kepada teman-teman PNS. Tunjangan kinerjanya kami naikkan 80%. Ya, PNS. Kenapa kemarin jenengan saya kumpulkan, teman-teman saya kumpulkan? Silahkan membuat sebuah gerakan, silahkan membuat sebuah perkumpulan yang maju seluruhnya, bahwa nanti regulasi itu mudah-mudahan dirubah. Yang pertama P3K dulu, baru setelah 5 tahun ke depan kontraknya bagus bisa diangkat langsung PNS. Nek kur amin tok gampang Pak. Oh amin. Gara-gara yang berita-berita baik amin gampang. Tapi perlu digerakkan, ada motornya. Ya. Dan salah satu motornya insya Allah saya support dari belakang. Ya, tapi jenengan juga harus mendoakan saya. Jenengan ini sudah pada jenjang yang paling tinggi, jenengan amanatnya sudah sangat luar biasa. Contoh, ini kami contohkan, kalau ini saya nggak hafal, bahwa jenengan itu pada saat ini sudah memenuhi amanat Perpres nomor 574 tahun 1999, dan ini sampai sekarang belum dirubah. Apa itu? Sesuai dengan keputusan itu jenengan terbagi nanti, kalau penyuluh itu Bapak Ibu terbagi pada penyuluh agama terampil yang pertama, kemudian penyuluh agama pelaksana, kemudian penyuluh agama lanjutan, penyuluh agama penyelia, penyuluh agama ahli, terdiri dari penyuluh agama pertama, penyuluh agama muda, penyuluh agama madya. Itu adalah jenjang jabatan penyuluh. Jenengan grade 9 itu termasuk penyuluh agama pertama. Ya. Jadi penyuluh kok akeh ngono, akeh. Ora kur mimpin tahlil istighosah tok gampang, ngopeni KBIH tok gampang. Ya. Penyuluh itu seperti itu ya, seperti itu. Jadi tidak usah terlalu lama ini. Kalau terlalu lama nanti sudah matang atau belum boleh lihat. Sudah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.